Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wardi dengan NIM 190200005 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dan semester 4 dan dosen pengampu Ibu Ipah Marsipa SEMM. Baik, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang leasing atau sewa guna usaha. Pengertian leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, sewa guna usaha atau leasing dapat dipandang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengayaan biaya modal dengan secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau capital lease, ataupun dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau bisa disebut operation lease. Dalam hal untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu sesuai dengan pembiayaan secara berkala. Dan pihak yang menyewakan dapat disebut sebagai lessor dan pihak penyewa atau yang menggunakannya bisa disebut dengan lessee. B. Jenis leasing. Yang pertama adalah capital lease, yaitu sewa guna usaha yang mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui, atau dengan kata lain penyewa memiliki hak opsi. Yang kedua adalah operating lease. Operating lease adalah bentuk leasing yang memiliki kriteria sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Tidak memiliki hak opsi bagi lessee, sehingga tidak benar membeli atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi lessee. Jadi lessee di sini hanya menyewa barang tersebut selama waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak memindahkan hak bagi lessee untuk membeli barang tersebut. Sekarang adalah C, yaitu bentuk leasing. Yang pertama adalah sale and leaseback. Sewa guna usaha dalam bentuk ini perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna. Karena itu memperoleh cash inflow dan kemudian menyewakannya kembali di perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan cara ini biasanya karena memerlukan kas dalam jumlah yang cukup banyak, tapi juga masih memerlukan aktiva yang di sale and leaseback tersebut. Yang kedua adalah direct leasing. Direct leasing adalah bentuk sewa guna usaha di mana perusahaan menyewa aktiva yang sebenarnya tidak menjadi miliknya. Sedangkan yang ketiga adalah leverage leasing, yaitu bentuk sewa guna usaha yang mirip dengan direct leasing. Hanya saja perusahaan sewa guna tidak lagi membiayai seluruh kebutuhan dana yang diperlukan untuk memperoleh aktiva tersebut, tapi menggunakan sebagian pinjaman. Dengan demikian terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama adalah lessor, yang kedua adalah lessee, dan yang ketiga adalah pemberi pinjaman. Bagi lessee, bentuk sewa ini tidak ada bedanya dengan direct leasing. Selanjutnya adalah fungsi leasing. Pada dasarnya fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pembelian sepeda motor. Tanpa adanya pihak leasing, Anda harus membayar biaya pembelian motor tersebut secara tunai. Tentu saja itu memberatkan. Untuk itulah leasing hadir, untuk memberikan kesempatan kepada Anda mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar tunai sebesar 100%.
Umumnya Anda hanya mengeluarkan uang muka sebagai bentuk kesepakatan awal dan kurangnya dapat diangsur atau dicicil sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda ingin beli normalnya adalah 17 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai leasing. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.